Apa itu kebijakan barbar? Adalah kebijakan untuk mengeruk uang negara untuk dinikmati oleh para pengambil kebijakan. Itu kebijakan barbar. Mereka rajin sekali mencari alasan pembenaran untuk mengambil kebijakan mengeruk uang rakyat untuk kepentingan kelompoknya. Ini bukan lagi oligarki nih, untuk dirinya. Bukan lagi oligarki, untuk dirinya sendiri. Bukan lagi untuk pengusaha, tapi untuk penguasa yang berusaha dan tidak malu-malu. Nah, Anda bisa bayangkan dia membelokkan pengertian subsidi untuk mengambil uang rakyat. Pengertian subsidi itu adalah negara menyiapkan anggaran untuk membayar sebagian harga produk barang dan jasa agar rakyat yang tidak mampu membeli barang tersebut untuk kebutuhannya. Itulah subsidi. Nah, ini sama sekali tidak masuk kriteria terhadap mobil listrik. Karena pertama, pembeli mobil listrik satu itu bukan kebutuhan pokok yang penting bagi rakyat. Saya parkir di mobil karena saya menganggap ini isu penting sekali. Karena saya tidak ingin cara pengambilan kebijakan barbar ini diulangi terus. Apa itu kebijakan barbar? Adalah kebijakan untuk mengeruk uang negara untuk dinikmati oleh para pengambil kebijakan. Itu kebijakan barbar. Dan itu sudah berulang berkali-kali. Coba bayangkan di PCR kemarin waktu COVID juga seperti itu. Sekarang tidak malu-malu masuk ke mobil listrik. Tidak malu-malu. Nah, ini kalau dibiarkan kemungkinan besar nanti akan dilakukan untuk di akhir-akhir masa jabatan adalah penjualan sumber daya alam Indonesia untuk diri para penguasa. Kalau kita tidak teriak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka rajin sekali mencari alasan pembenaran untuk mengambil kebijakan mengeruk uang rakyat untuk kepentingan kelompoknya. Ini bukan lagi oligarki nih, untuk dirinya. Bukan lagi oligarki, untuk dirinya sendiri. Bukan lagi untuk pengusaha, tapi untuk penguasa yang berusaha dan tidak malu-malu. Nah, Anda bisa bayangkan dia membelokkan pengertian subsidi untuk mengambil uang rakyat. Pengertian subsidi itu adalah negara menyiapkan anggaran untuk membayar sebagian harga produk barang dan jasa agar rakyat yang tidak mampu membeli barang tersebut untuk kebutuhannya. Itulah subsidi. Nah, ini sama sekali tidak masuk kriteria terhadap mobil listrik. Karena pertama, pembeli mobil listrik satu itu bukan kebutuhan pokok yang penting bagi rakyat. Nah, yang kedua, yang membeli mobil listrik bukan rakyat yang tidak mampu. Nah, akhirnya tidak bisa ditutupi bahwa ketidakefisienan atau mungkin keinginan mendapatkan keuntungan para pelaku industri mobil listrik untuk mengambil keuntungan agar laku banyak, maka negara yang membeli. Jadi saya katakan, sekarang apakah masuk akal seorang pejabat yang ketua Asosiasi Industri Mobil Listrik mengambil uang negara untuk membeli produknya dan seakan-akan itu adalah atas nama rakyat. Nah, ingat ya bahwa ini lucu, subsidi ini kan biasanya adalah diterima oleh rakyat. Saya kasih contoh beginilah. Subsidi pupuk itu rakyat harusnya membayar Rp4.000 untuk urea. Tapi akhirnya 1.600 dan sisanya dibayar oleh negara dan rakyat hanya membayar 1.600.
Itu namanya 1.800, 1.800. Itu namanya subsidi. Yang ini adalah rakyat membeli mobil listrik lebih murah dari harga pabrik katanya. Padahal kita tidak tahu harga pabriknya berapa. Kita nggak tahu, tidak pernah dibuka. Siapa tahu harga pabriknya sudah dinaikkan, sehingga, nah, sehingga sebenarnya tidak ada subsidi, tapi menambah keuntungan kepada produsen mobil listrik. Nah, ini menurut saya suatu saat akan dibuka semua. Siapa sih yang dibalik ini semua? Nah, coba saya katakan, orang-orang yang mengambil kebijakan ini sepertinya di hati dan pikiran dan otaknya tidak ada lagi rasa keadilan yang tersisa pada dirinya. Kenapa? Anda bisa bayangkan dengan tega memberikan subsidi, bukan subsidi sebenarnya. Nah, dengan mengambil uang negara sampai 80 juta per unit mobil, sampai 80 juta per unit mobil, sementara dia menghapus dan mengurangi subsidi BBM untuk rakyat, subsidi pupuk untuk rakyat, kemudian pendidikan untuk rakyat, dan dia serahkan kepada orang kaya atau produsen mobil listrik. Nah, adalah sangat salah kalau ini dikatakan subsidi. Sebenarnya kalau dia pintar sedikit saja, dia ubah bahwa itu insentif. Insentif kepada produsen mobil listrik. Insentif bisa dilakukan berbagai cara. Adalah pengurangan pajak, tapi sepertinya dia tidak mau tempuh itu. Karena sepertinya kenapa dia mau pakai karena kalau pengurangan pajak maka itu tidak mengambil uang yang sudah ada di APBN tapi tidak menyetor ke APBN. Nah, sepertinya dia tidak mau pakai itu karena sepertinya dia ingin mengambil uang bukan mengurangi kos. Oke, saya ulang ya. Kalau insentif itu adalah mengurangi biaya, kalau subsidi itu adalah menambah uang, mengambil uang. Nah, saya menduga bahwa pemain kebijakan subsidi listrik, subsidi mobil listrik ini adalah para pemain yang ingin mengambil uang cash, bukan ingin bukan ingin mengurangi kos produksi. Nah, sehingga kebijakan itu diambil. Jadi saya katakan, saya puluhan tahun membahas masalah mekanisme subsidi. Nah, tapi DPR juga diam. DPR juga diam, jadi kita ini negara ini mau dibawa kemana? Sebagai gambaran saja, bapak-bapak dan ibu semua, kenapa sih ini kan tiket kereta api naik sampai 40%. Sekarang kenapa bukan itu yang disubsidi? Supaya rakyat menikmati anggaplah naik 10%, maka negara mensubsidi 30%. Saya kasih contoh, LRT di Jakarta itu kan disubsidi sekitar 2,1 triliun per tahun. Akhirnya rakyat menikmati naik listrik di sekitar Jabodetabek itu adalah 4.000, 3.000 sampai 6.000 rupiah sampai bosan. Nah, kenapa hati mereka tidak melihat hal ini? Kenapa hati mereka tidak melihat bagaimana petani sulitnya mendapat pupuk subsidi? Kenapa hati mereka tidak melihat bagaimana rakyat menderita karena BBM mahal? Tapi yang ada di pikiran mereka adalah kapan saya ambil uang dari APBN untuk keuntunganku. Jadi mereka janganlah berlindung, lah apalah udahlah. Itu kan cara pembenaran Anda untuk mengeruk uang rakyat. Dan saya mengingatkan, kalau terjadi pemerintahan baru, hal-hal ini harus tidak boleh terulang lagi, bahwa mementingkan kelompok dan diri sendiri untuk mengambil kebijakan. Dan saya melihat pemerintah sekarang, istilah saya itu adalah dia membuat kebijakan untuk kepentingan dirinya dengan istilah saya mengobjektifkan kepentingan subjektif mereka. Subjektif mereka ini harus diakhiri dan saya pikir
Kalau terjadi perubahan, maka ini juga harus diaudit siapa sebenarnya bermain-main mengambil uang rakyat. Kita harus nggak boleh diam, membiarkan itu terulang, dan ini tidak boleh terulang selanjutnya. Saya sangat sedih membaca ini. Nah, akhirnya dibelok-belokkan kepada seakan-akan ya kebetulan Pak Anies mengkritik ini. Seakan-akan dia nggak mengerti. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kenapa Anda mensubsidi yang bukan kebutuhan rakyat banyak, yang sangat terbukti bahwa itu kepentingan kelompok Anda, dan Anda bela bahwa itu kebijakan benar. Kalau kebijakan benar, maka harusnya mereka keluar dari konflik kepentingan tersebut. Bagi saya, Muhammad Said Didu, kalau ada pejabat yang sudah membuat kebijakan untuk kepentingan diri dan kelompoknya, bagi saya nilainya nol di depan saya. Tidak ada harganya sama sekali. Tidak perlu berbicara tentang idealisme, tidak perlu menyatakan bahwa berjasa dan lain-lain. Kalau Anda sudah membuat kebijakan untuk kepentingan subjektif Anda, maka Anda nilainya nol di depan saya. Saya pikir itu dari saya. Saya berharap rakyat semua melihat bahwa memang keadilan kebutuhan rakyat benar-benar diabaikan dan disingkirkan, dipinggirkan untuk kepentingan para pengambil kebijakan untuk kelompoknya. Tidak usahlah mereka berdalih macam-macam bahwa itu adalah untuk emisi. Kalau untuk emisi masih kita bisa bahas, kenapa bukan lewat insentif kepada pengusaha, dan berapa insentifnya harus dibahas, dan itu jawaban mereka bahwa ada studinya. Betul, ada studinya. Tapi ya siapa yang melakukan studi? IKN aja nggak ada studinya dipindahin kok, apalagi yang ini. Oke, saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.